merupakan sebuah inisiatif inovatif katakanlah dari BINUS University di Malang untuk mengembangkan hubungan dengan industri. Dan ini acara pertama yang kita lakukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kolaborasi dengan industri, membangun hubungan yang lebih erat sehingga pada akhirnya kita bisa membangun industri bersama-sama antara universitas dengan company. Pemirsa Nirwana TV, bersama dengan saya Riris dalam acara Lebih Dekat, Mengenal Sebelum Dikenal. Kali ini Riris sudah bersama dengan Dr. Ari Margiono. Beliau adalah Deputy Campus Director Institutional Development and Collaboration dari BINUS University Malang. Halo Pak Ari, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar juga? Alhamdulillah baik Bapak. Senang banget pada kesempatan ini kita akan ngobrol banyak dengan Pak Ari mengenai peran perguruan tinggi dalam era transformasi digital. Ini menarik banget karena BINUS University sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai kampus swasta terbaik nomor 1 ya Pak? Betul. Nah, ini bagaimana kira-kira Pak? Apa sih yang ingin dicapai oleh BINUS University Pak dalam masa era transformasi digital ini? Jadi memang sekarang kita berada di dunia yang berubah ya. Jadi masa kini beda dengan masa sebelumnya. Betul. Terutama karena ada industri 4.0. Right. Wah, kita teknologi sosial media, teknologi artificial intelligence mulai banyak dan mengubah hidup kita. Dan tentunya lulusan juga jadi berbeda ya, lulusan dari kampus mahasiswa itu semua akan jadi beda. Dan kita harus terus-menerus engage dengan industri, terus-menerus engage dengan dunia kerja, supaya bisa keep up dengan berbagai macam perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita ini sekarang. Dan oleh karena itu kita mulai banyak melakukan aktivitas-aktivitas di kampus untuk meningkatkan skill mahasiswa, meningkatkan knowledge mahasiswa, meningkatkan attitude mahasiswa, dan salah satunya adalah aktivitas ISHAB yang kita kerjakan di Bali ini. Betul. Ngomong-ngomong mengenai aktivitas ISHAB Pak, memang ini adalah komitmen dari BINUS University sendiri ya Pak ya, betul. Untuk membina dan memberdayakan Jawa Timur dan fokusnya pada Indonesia Timur ya Pak betul. ya. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya dari kapan sih Pak BINUS University ini hadir dan apa yang menjadi fokus dari BINUS University Malang sendiri sebagai higher education? BINUS di Malang mulai di tahun 2015-2016 ya. Jadi awal-awal kita mulai dari bridging kampus dan kita sekarang sudah punya kampus sendiri di Kompleks Araya. Sekali-kali main ke BINUS Malang, pengen kampusnya banget. seru. Kita juga bener mau ngajakin semua pemirsa Nirwana TV untuk main ke Malang ya Pak. Betul. Jadi memang kita merancang kampus kita supaya bisa mengakomodasi keunggulan pendidikan kita, di mana kita fokus di digital technopreneurship. Jadi kita memang merancang mata kuliah dan merancang fasilitas perkuliahan kita, termasuk tempat, instrumen, alat-alat, untuk supaya mahasiswa bisa membangun startup teknologi. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar mengenai komunikasi, belajar mengenai desain, tapi juga mereka bisa mengambil minor, di mana mereka bisa belajar pengembangan startup teknologi, terus kemudian desain komunikasi visual dan segala macam yang dibutuhkan di dalam sebuah startup teknologi. Jadi kita memang betul-betul merancang mata kuliah dan jurusan yang bisa saling berjalin satu sama lain sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan skills yang dibutuhkan. Menarik sekali, apalagi sekarang banyak sekali dibutuhkan yang namanya digitechpreneur. Betul. Nah, kalau dari BINUS sendiri Pak, fokusnya untuk menjadikan
alumni-alumni atau lulusan-lulusan dari BINUS ini sebagai Digitechpreneur bagaimana Pak? Jadi kita ada program unggulan minor Digitechpreneur. Di situ mahasiswa bisa mempelajari bisnis, bisa mempelajari teknologi, bisa mempelajari desain. Jadi 3 hal ini digabungkan. Walaupun mahasiswa datang dari berbagai macam jurusan, mereka masuk ke minor ini bisa belajar ini. Selain itu kita juga punya program unggulan yang kita sebut sebagai 2+1+1. Nah, program ini adalah ketika mahasiswa masuk BINUS Malang, dia tidak hanya belajar di BINUS Malang. Dia bisa belajar di ekosistem BINUS yang lain. Artinya mereka bisa belajar di BINUS Bandung, bisa belajar di BINUS Jakarta setelah menyelesaikan di BINUS Malang. Ini keistimewaan yang luar biasa sebetulnya, karena berarti mahasiswa bisa memilih berbagai macam jurusan, program ya, yang ada di kampus-kampus BINUS yang lain. Dan terakhir setelah itu ditutup dengan experience di luar kampus. Jadi mereka bisa melakukan enrichment internship, bisa membangun startup dengan entrepreneurship, bisa belajar di luar negeri, bisa melakukan riset. Ada banyak pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa. Jadi belajar zaman sekarang itu sangat mudah dan menyenangkan, sangat dinamis sesuai dengan jiwa. Apalagi sudah diberikan fasilitas sedemikian rupa hebatnya oleh BINUS University ya. Berarti kalau demikian, apakah antara BINUS University yang satu dengan yang lain itu mempunyai program yang berbeda-beda, Pak? Kami memang pada umumnya memiliki jurusan dan fakultas yang serupa, tapi masing-masing kampus punya keunikan. Kampus Malang keunikannya di digital technopreneurship. Jadi siapa yang mau belajar tentang digital technopreneurship, silahkan datang ke kampus Malang. Karena kita semua punya infrastruktur siap di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan program 211 tadi, mereka juga belajar di kampus BINUS di Jakarta. Menarik ini. Kenapa namanya 2+1+1, Pak? Karena 2 tahun di kampus Malang, 1 tahun silahkan di kampus lain BINUS, 1 tahun program di luar kampus. Jadi kalau di total 4 tahun juga ya Pak ya lulusannya ya. Ini menarik sekali dan saya yakin juga banyak sekali yang tertarik. Nah sekarang kita kembali lagi ke program dari BINUS University Malang mengenai The ISHUB. The ISHUB, ya. Nah The ISHUB, bagaimana itu Pak? Boleh dijelaskan lebih detail? Ini seperti yang pernah saya sampaikan di kesempatan lain bahwa program ISHUB ini salah satu program inovatif yang kita kembangkan. Program ini tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antara industri dengan universitas di Jawa Timur, Malang, dan Indonesia Timur secara keseluruhan. Jadi kita tujuannya adalah untuk gimana caranya kita meet, kita ketemu, gimana kita act sama-sama gitu ya, dan gimana kita grow, berkembang bersama-sama. Seperti tadi yang disampaikan bahwa digital transformation itu sesuatu yang mengubah semuanya sekarang, jadi perlu kolaborasi. Sekarang zaman kolaborasi. Jadi ISHUB ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kolaborasi. Kenapa yang difokuskan hanya Indonesia Timur, Bapak? Sebetulnya kita ingin berkolaborasi dengan semua pihak. Tentunya kolaborasi bisa dilakukan oleh siapapun. Dimanapun gitu ya. Cuma kita melihat ada banyak talent di Indonesia Timur, di Jawa Timur yang kita bisa kembangkan bersama-sama. Dan ini tentunya sejalan juga dengan semangat BINUS University. Kita punya visi, kita punya tagline katakanlah fostering dan empowering the nation. Jadi kita punya keinginan untuk sama-sama bersama masyarakat, bersama private sector, bersama perusahaan, bersama pemerintah untuk sama-sama membangun Indonesia. Dan kita tahu Indonesia Timur bisa kita leverage, bisa kita tingkatkan untuk jauh lebih baik dari sekarang. Explore lebih baik lagi ya. Untuk mahasiswa dari BINUS University di Malang, Pak, apakah sebagian besar itu memang dari Jawa Timur dan Indonesia Timur, ataukah rata dari seluruh Indonesia? Memang sebagian besar dari Jawa Timur, ada beberapa dari Indonesia Timur, tapi tidak menutup kemungkinan juga dari Jakarta, dari Bandung, dari tempat-tempat lain. Kalau mau belajar digital technopreneur, datanglah ke Malang. Nah, BINUS Malang itu tempatnya. Dia. Ajakan buat pemirsa Nirwana TV juga yang dari Bali juga ya. Betul. Jika ingin belajar mengenai Digitechpreneur, silahkan datang belajar di BINUS University Malang. Oke, berikutnya yang ingin kami tanyakan, program apa saja yang ada di ISHUB?
Kita memang karena kebutuhan untuk mengembangkan digital technopreneur itu harus multidisiplin. Betul. Kita tentunya ada program computer science ya, ilmu komputer itu ada di BINUS Malang. Selain itu juga kita ada program bisnis. Nah, program bisnis ini ada entrepreneurial business creation, jadi ini untuk membangun startup, belajar gimana caranya kita membangun startup. Lalu untuk mereka yang ingin belajar desain juga ada di BINUS, desain komunikasi visual, interior design, public relations, communications juga ada di BINUS Malang. Jadi sebetulnya poinnya adalah kelengkapan jurusan-jurusan yang ada di BINUS Malang ini mendorong untuk membantu mahasiswa menjadi entrepreneur. Membantu menjadi entrepreneur yang berbasis teknologi. Ini yang kita jadikan fokus dan betul-betul kita bangun infrastrukturnya ke arah situ. Betul, era industri digital 4.0. Alright, sudah 5 tahun berarti ya BINUS University ada di Malang. Sudah ada lulusannya belum? Sudah ada lulusan. Ada beberapa lulusan kita yang sudah punya bisnis, sudah kerja di Singapura. Sudah punya startup. Jadi memang kalau melihat kisah mereka satu persatu itu saya tersentuh gitu ya, melihat prosesnya gitu ya. Haru ya, ya haru bisa pada akhirnya ke situ dan kita sama-sama bisa bergandengan tangan antara mahasiswa, dosen, staf di BINUS Malang itu betul-betul membantu mereka untuk sampai ke tujuan-tujuan mereka ketika belajar di BINUS. Kalau mendengar testimoninya atau kesaksian mereka juga dari para alumni ya, dari Pak? para alumni kita juga ikut bangga dan ikut senang karena mereka betul-betul berjalan bersama-sama untuk sampai akhirnya menjadi startup. Salah satunya punya kafe di Malang yang sangat viral dan orang pada datang ke situ. Boleh di-spill nggak? Namanya apa, Pak? Namanya Pada. Jadi mungkin bisa kalau mau main ke Malang bisa datang ke Pada Cafe, itu adalah apa yang membuat Pada ini berbeda dengan kafe yang lain? Padahal di Malang itu kan ada banyak sekali kafe ya, Pak ya? Experience-nya beda, mesti rasakan sendiri. Jadi betul-betul harus datang ke sana. Pasti ada sentuhan-sentuhan digitalnya gitu. Mungkin datangnya pakai sentuhan jari gitu ya, Pak. Pintunya kebuka gitu, Pak. Jadi memang harus dirasakan sendiri. Kami mengundang pemirsa untuk datang ke Malang, lihat alumni-alumni kami, main ke kampus, lihat bagaimana proses di kampusnya sehingga bisa merasakan sendiri apa sih ekosistem seperti apa yang kita berikan dan kita fasilitasi untuk mahasiswa. Betul. Nah, Pak Ari, boleh nggak sih Pak pada kesempatan ini di-share juga ke pemirsa Nirwana TV, startup apa Pak yang juga menarik dari salah satu atau banyak alumni BINUS University Malang? Sebetulnya ini sesuatu yang bukan hanya sekedar startup, karena ini family business. Jadi dia berangkat dari family business, kemudian melakukan pengembangan, ekspansi sehingga bisa mengekspor ke luar negeri. Jadi ini family business furniture yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bisnis ekspor yang sustainable. Ini sesuatu yang menarik buat mahasiswa kita juga karena berarti mereka bisa tidak hanya sepenuhnya bicara soal startup tapi bisa juga punya bisnis, mereka sudah punya startup kecil katakanlah atau family business yang kemudian bisa kembangkan, bisa diekspansi, bisa cari market baru dengan cara belajar di BINUS Malang. Jadi intinya sebenarnya mau berbisnis apapun, jika belajarnya secara tepat ya, apalagi di era digital ini pasti juga bisnis akan lebih berkembang lagi ya Pak ya? Betul. Bisnis apapun? Bisnis apapun. Dan membuat bisnis itu memang ups and downs, tapi ada metodenya, ada caranya, dan ada prosesnya yang bisa dipelajari di BINUS Malang, apalagi bisnis digital. Nah, itu dia. Jadi memang pemirsa Nirwana TV, sangat bagus jika pemirsa Nirwana TV ingin belajar mengenai digitalpreneur. Silahkan belajar di kampus BINUS University Malang, apalagi dengan prestasi-prestasi yang luar biasa sebagai perguruan tinggi swasta 4-star kelas dunia ya. Dan perguruan tinggi swasta terbaik nomor 1 di Indonesia ini disurvei berdasarkan The World University Ranking tahun 2022. Congratulations. Terima kasih. Yang pasti semangat ini juga semakin membuat BINUS University Malang berkomitmen untuk terus membina dan memberdayakan
Jawa Timur dan Indonesia Timur tentunya ya. Betul. Terakhir Pak Ari, apa sih yang ingin disampaikan Pak dari BINUS University dalam kaitannya mencetak para digitalpreneur maupun di East-Hub di Indonesia? Intinya saya ingin menyampaikan bahwa saat ini adalah masanya kolaborasi. Semua kita harus bekerja sama, harus bergandengan tangan untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Dan oleh karena itu BINUS Malang membangun East-Hub ini sebagai inisiatif untuk bekerja sama atau mewadahi kerjasama antara universitas dengan sektor swasta dan mungkin nanti akan berkembang ke sektor pemerintah dan yang lainnya agar pengalaman yang diterima oleh mahasiswa dalam membangun Digitechpreneur itu bisa semakin optimal, semakin bagus buat mahasiswa dan pada akhirnya semakin bagus untuk Indonesia, Indonesia Timur, Jawa Timur, dan Malang. Betul, saya aja penasaran. Saya juga jamin seluruh pemirsa Nirwana TV yang ingin belajar mengenai digitalpreneur juga semakin penasaran mengenai ekosistem yang ada di BINUS University Malang ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi, kita datang rame-rame ke BINUS University Malang. Terima kasih Pak Ari atas kesempatannya berbagi bersama kami di program Lebih Dekat, Mengenal Sebelum Dikenal. Saya Rima Sulistiawati, sampai jumpa. Halo, selamat datang di BINUS University Malang, kampus yang menghadirkan edukasi untuk calon digital talent yang kreatif dan profesional. Info program S1 berada di ruang admisi seperti Business Creation, Computer Science, Interior Design, Communication, Public Relation, Digital Business Inovasi, serta Interaktif Desain Teknologi. Library Kampus BINUS Malang memiliki koleksi yang update, dilengkapi banyak ruang diskusi. Mahasiswa melakukan perkuliahan sehari-hari di regular class. Lalu mahasiswa BINUS Malang bisa menuangkan ide-ide di Creative Class. Dengan meja yang bisa ditulis, membuat diskusi di ruangan ini jadi sangat produktif. Smart Class merupakan ruang canggih yang bisa digunakan untuk membantu mahasiswa untuk melakukan presentasi ataupun video conference. Fasilitas ATM juga berada di kampus BINUS Malang. Di Lab Mac, mahasiswa bisa mengerjakan tugas dengan hasil yang optimal dengan fasilitas Mac yang disediakan oleh kampus BINUS Malang. Belajar programming dan lainnya bisa dilakukan di lab komputer. Kemudian ada Lab Incubator untuk membantu mahasiswa melahirkan banyak ide bisnis. Lalu Drawing Lab dengan meja yang bisa diatur kemiringannya untuk membantu mahasiswa menggambar. Lab Content Production digunakan untuk belajar produksi video dengan peralatan canggih standar broadcasting lengkap dengan green screen dan ruang editing. Di BINUS Malang juga terdapat lab fotografi. Aula dengan kapasitas yang besar untuk membantu acara mahasiswa. Terdapat juga coworking space untuk mengerjakan berbagai proyek mahasiswa. Terdapat juga kopi sadean yang selalu menjadi spot favorit bagi mahasiswa. Ada juga Indomaret di kampus BINUS Malang. Dan terdapat juga lab workshop furniture untuk merancang karya mahasiswa interior design. BINUS University Malang, kampus inovatif yang memberikan fasilitas dan pengalaman studi terbaik.